Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Kailani atau syarah Kailani Izzi, yaitu syarah dari kitab Tasrif Al-Izzi. Biasanya Tasrif Al-Izzi itu ada di pertengahan dari kitab Matan Bina. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ilmu nahwu, apa itu ilmu sharaf. Jadi ilmu sharaf itu banyak sekali banyak sekali yang diurus oleh ilmu sharaf ini. Jadi ilmu ini sangat penting. Semoga teman-teman dan kita semua di sini lebih mudah di dalam memahami ilmu sharaf. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah al-Ustadz Abul Hasan Ali ibn Hisham al-Kailani asy-Syafi'i. Telah berkata seorang syekh yang juga seorang imam yang alim dan yang sangat alim, Al-Ustadz, gelar beliau juga Ustadz. Mungkin beliau juga seorang dosen ataupun seorang pensyarah di kampus. Kunyahnya Abul Hasan dan nama aslinya adalah Ali bin Hisham Al-Kailani. Bapaknya namanya Hisham, berasal juga dari negeri Kailan. Saya belum mencari sih tentang di mana letak tepatnya di mana Kailani ini. Asy-Syafi'i, beliau juga bermadzhab Syafi'i. Fassahallahu lahu fi qabrihi. Semoga Allah luaskan bagi syekh ini di dalam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kurung ini adalah matannya. I'lam, ketahuilah olehmu, anna tasrifa, bahwasanya tasrif itu fil lughati, di dalam bahasa itu apa artinya? At-taghyiru, yaitu perubahan. I'lam, ketahuilah olehmu, ayyuhal muta'alim, wahai orang yang belajar ilmu sharaf, ketahui, perlu kamu ketahui, anna tasrifa, bahwasanya tasrif, hadzal lafza ma'nahu, yaitu lapas tasrif ini maknanya fil lughati, di dalam bahasa apa? Lughatil Arab, yaitu bahasa Arab. Apa artinya? Yaitu perubahan mutlakan, secara mutlak, baik perubahannya bertambah hurufnya ataupun berkurang hurufnya, ataupun berubah zamannya, yaitu jadi zaman mustakbal atau zaman hal atau fi'il madi, segala perubahan secara mutlak. Nah, jadi tasrif itu adalah perubahan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa tasrifir riyah, yaitu dan berubahnya arah angin. Dan berubahnya angin, ya maksudnya berubah arahnya, berubah frekuensi anginnya, dan lain-lain. Artinya berubah secara mutlak. Mungkin arah anginnya ke timur, ke barat, ke tenggara, ke timur laut, barat laut, dan semua penjuru arah itu. Al-Baqarah ayat 164. Apa artinya tasrif di sini? Taghyiriha, yaitu berubahnya angin, min halin ila halin, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Wa min jihatin ila jihatin, dan dari satu arah ke arah yang lain. Tadi dalam ilmu sharaf, jadi biasa kan kita mentasrif satu fi'il
atau satu kata daraba, yadribu, darban, itu namanya tasrif, perubahan. Sama dengan perubahan angin di sini yang dipakai contoh oleh musannif. Wa ma'nahu, dan maknanya tasrif fis sinaah, atau maknanya lafaz tasrif itu artinya fis sinaati, sinaah itu artinya pabriknya, pabrik katanya. Tetapi kalau di sini maksudnya fi istilahin atau fi istilahi arbabi hadal fani, yaitu istilah orang yang berkecimpung di dalam ilmu sharaf ini. Apa namanya tasrif itu? Tahwilul aslil wahid, yaitu berubahnya asal yang satu. Jadi kata itu pasti ada asalnya, dan asalnya itu satu. Ada yang mengatakan asalnya fi'il madi, ada yang mengatakan asal dari kata itu masdar. Nah, misalnya masdar lah kita anggap, karena itu yang kita pegang juga. Misalnya dorbu itu adalah masdar dari lapas doraba yadribu. Nah, lapas dorbu itu nanti bisa berubah dari yang ia menjadi satu asal, nanti bisa berubah ke berbagai bentuk. Tagyiruh, yaitu perubahannya satu asal itu. Nah, wal aslu, dan bermula asal al-wahidu yang satu, huwa, dia maksudnya asal satu itu yaitu al-masdar, yaitu masdar inda ulama il-Basrah, menurut ulama Basrah, alal mu'tamadi, atas pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat paling kuat yaitu bahwa masdar itu adalah asal kata. Dan juga biasa kita kalau menanyakan sebuah sumber, di mana sumbernya, min ainal masadir. Masadir kan sumber, jadi asalnya juga. Nah, wal fi'lul madi, dan asal dari satu kata itu asalnya dari fi'il madi menurut inda ulama il-Kufah, menurut ulama Kufah. Jadi Kufah dan Basrah ini sama-sama berada di Irak. Nah, tadi ada satu kitab yang khusus membahas tentang perbedaan ulama Basrah dan Kufah. Saya lupa apa nama kitabnya, tetapi saya mempunyai PDF-nya. Dan juga ya, saya baru ingat ini, bagi teman-teman yang mau PDF kitab-kitab yang kita bahas ini, bisa menghubungi saya lewat WA dengan nomor 087861483669. Jadi teman-teman yang mendengar boleh nanti chat untuk saya kirimkan kitabnya. Nah, jadi perubahan asal yang satu itu, perubahannya kemana? Ila amsilatil mukhtalifatin, ke berbagai macam bentuk contohnya. Jadi ada berbagai contoh yang berbeda-beda. Dari darbun kan seperti yang kita sudah kenal, daraba, yadribu, dan seterusnya, itu adalah bentuk-bentuk contoh yang berbeda-beda. Wahia, dan dia bentuk-bentuk yang berbeda itu bisa dia al-madi, fi'il madi, wal mudhari, fi'il mudhari, wal amar, fi'il amar, menunjukkan perintah, wan nahi, dan menunjukkan larangan, wan nafi, menunjukkan penafian, wal juhdu, dan juhdu. Itu juhdu itu pengelakan lah gitu. Wasmul fa'il, isim fa'il, wasmul maf'ul, isim maf'ul, isim zaman, wasmul makan, wasmul alah, wal marwah, wan naw', dan berbagai macam lainnya. Nah, kenapa dia berbeda bentuk-bentuk contohnya? Dia berubah ke berbagai bentuk. Kenapa? Lima'anin, agar kita mendapatkan maknanya. Karena kenapa kita mendapatkan maknanya? La tahsulu maknanya lima'anin maksudatin, agar kita mendapatkan makna-makna yang kita tuju. Nah, la tahsulu illa biha, yang tidak berhasil atau tidak hasil kata-kata yang kita inginkan itu kecuali dengan perubahan-perubahan itu. Lima'anin bagi satu makna, yaitu at-tahwilul mazkur, yaitu perubahan yang sudah disebutkan. Li ajli husuli ma'anin, agar kita mendapatkan hasil dari makna yang kita tuju, maksudatin. Min hadhil amsilatil mukhtalifah, dari ini berbagai contoh. Yang tadi itu maksudnya madi sampai berbagai macam bentuknya.
La tahsulu yang ia tidak hasil maknanya itu ai hadhil ma'ani ini makna al maqsudah yang kita tuju illa biha kecuali dengannya perubahan-perubahan ai bitilkal amsilati yaitu dengan itu perubahan contoh. Wabil jumlati dan dengan jumlah ad-darbu kan di sini darbu masdar. Huwal aslu dialah asal al-wahid asal yang satu. Nah, fatagyiruhu maka berubahnya darbu di sini ila daraba ke daraba wa yadribu daraba fi'il madhi yadribu fi'il mudhari wa idrib fi'il amr wa ghairiha dan selainnya. Minal amsilati dari contoh-contoh dan selainnya dari contoh-contoh. Kenapa dirubah li tahsilil ma'ani al-maqsudati agar kita mendapatkan makna-makna yang kita tuju, yang kita inginkan minha dari perubahan itu. Huwa at-tasrif itulah yang dinamakan tasrif. Nanti ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Nah, inilah tasrif lugatan baik secara bahasa wastilahan dan secara istilah. Nah, sedikit lagi. Semua kemudian ba'da an arafta lafzat tasrifa lugatan wastilahan. Kata musannif, setelah kamu mengetahui lapas dari tasrif atau lapas dari perubahan-perubahan itu, ketika kamu sudah mengetahuinya baik secara bahasa ataupun secara istilah. Nah, kemudian membahas oleh musannif al-fi'lu. Fi'il itu. Nah, fi'il itu summa al-fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Terkadang ada fi'il itu berasal dari 3 huruf dan juga berasal dari 4 huruf. Tidak ada 2 dan tidak ada 5, 6 ataupun lebih dari itu. Tidak ada. Asalnya pasti 3 atau 4. Nah, kita baca dulu syarahannya. Al-fi'lu maksudnya mutlakan, fi'il secara mutlak. Baik fi'il madhi, ya, fi'il secara mutlak maksudnya di sini bukan wahwa dan dia kalimat dan dia fi'il itu kalimatun adalah satu kalimat dalla ala ma'nan binafsiha yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya. Makna itu muqtarinin yang disertai fi'il itu bi ahadil azminati salasah, yaitu disertai dengan salah satu dari 3 waktu, lampau, sekarang dan yang akan datang, madhi, hal dan mustaqbal. Allati yang ia 3 waktu itu ya al-madhi, fi'il madhi, wal hal, fi'il bisa kita artikan dia fi'il mudhari yang hal, dan istiqbal itu kita artikan dia fi'il amr, karena fi'il amr itu pasti mustaqbal. Walaupun fi'il mudhari juga bisa istiqbal. Nah, imma sulasiyun terkadang fi'il itu terdiri dari 3 huruf yang asli. Wa huwa alladhi dan dialah yang ia yakunu usulu hurufihi salasatun. Nah, jadi ada ya huruf-huruf aslinya yang 3 huruf itu salasatan. Nah, jadi khabarkana itu ada 3 huruf asli. Kadaraba seperti daraba, 3 huruf. Nah, inilah contoh dari fi'il yang berjumlah 3 huruf. Wa imma rubaiyun dan terkadang fi'il itu 4 huruf asli. Wa huwa allazi yakunu jawharu hurufihi arba'atan dan adalah dia usul atau asal dari huruf-hurufnya yang 4 itu adalah itu ada 4 huruf yang rubai itu ada 4 asalnya. Nah, yang dia huruf-huruf fi'ilnya itu maksudnya itu ada 4. Kadahraja seperti dahraja, dal, ha, ra, jim, dahraja 4 huruf. Yakni menghendaki ianya musannif anna usula hurufil fi'li bahwa usul atau pokok dari huruf-huruf fi'il itu munhasratun itu terbatas ya fi hadainil qismain pada dua bagian ini, maksudnya sulasi dan ruba ini. Tidak lebih dia dari 4, tidak kurang dari 3.
alladzina bainahuma, yang ada fi'il itu di antara keduanya, sulasi dan rubai itu infisalun hakikiyun, itu terpisah secara hakiki. Jadi sulasi nggak ada hubungannya dengan rubai. Rubai tidak ada hubungannya dengan sulasi. Gitu maksudnya. Fala takunu usulu hurufi, maka tidak ada asal dari huruf-huruf fi'il itu aqalla min salasatin, itu lebih kurang dari 3, wala aksara, dan tidak lebih dari min arba'atin, dari 4, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau dia 5 misalnya gimana? Tafa'ala kan 5, berarti itu dia mazid, dia itu tambahan. Asalnya 4 tetap. Asalnya itu 3, tetapi tambahannya 1. Tafa'ala. Atau tadahroja juga. Tadahroja ya tadahraju. Itu asalnya 4, tambahannya 1. Atau istaf'ala, istaghfara. Itu 6 huruf, tetapi asalnya 3, tambahannya 3, jadi 6. Seperti itu. Kullu zalika. Bermula yang demikian itu, yang demikian tentang ketentuan sulasi dan rubai itu bisyahadati tatabu, itu dengan melihat dan mengikuti, wastiqra'i, dan meneliti apa? Kalamil Arabi, itu cara bicaranya lah gitu, bicaranya orang Arab. Jadi tidak sembarangan, tidak kalang-kalang lah gitu kan. Ini berdasarkan penelitian yang panjang. Nah, sudah 16 menit. Wa kullu wahidun minhuma, dan tiap-tiap dari salah satu dari keduanya, sulasi dan rubai, imma mujarrad, ada yang mujarrad, yang yang mujarrad atau yang mazid. Nah, nanti kita bahas ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.